semangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dan suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Sosok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur, tak berhenti-hentinya kasih setiamu bagi kami. Untuk itu kami datang untuk beribadah kepadamu. Mari kita bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pujian pembukaan GB 20, 1 dan 2. Umat Tuhan, mari datanglah. Teman-teman, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu karena Engkau telah memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Bapa, sekarang kami ingin beribadah, berkati kami supaya kami dapat fokus beribadah hanya kepada-Mu saja. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nyatakan jalanmu dan firman-Mu.
Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, bacaan Alkitab kita terdapat dalam Kitab Imamat pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-9. Nah, kita akan sama-sama membaca merenungkan apa yang menjadi ungkapan hati Tuhan dari bacaan ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hakikatnya kehidupan manusia itu penuh dengan perjuangan, ya, mengusahakan banyak hal termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kalau manusia tidak bekerja, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga untuk hidup, ya, baik seseorang harus punya tekad untuk berusaha dan juga berjuang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa pada saat ini kita beribadah di rumah, belajar pun di rumah. Itu semua terjadi sejak adanya wabah COVID-19 ini. Dan juga bukan hanya itu yang terjadi, tapi kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Ada orang-orang yang kehilangan mata pencaharian hanya karena wabah COVID ini. Dan juga ada yang usahanya tidak berjalan dengan baik. Nah, manusia kemudian berada pada pergumulan besar, ya, memikirkan bagaimana ia harus menjalani kehidupan di tengah wabah besar ini. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa tentu sebagai manusia kita pasti cemas. Kita pasti takut, khawatir untuk menjalani kehidupan yang terus berlanjut. Nah, tapi adapun yang kemudian pada akhirnya memilih jalan yang salah, mereka harus mengambil cara atau tindakan kriminalitas. Jadi tindakan ini mereka lakukan yaitu seperti mencuri, ya. Kalau kita mau lihat, mereka mencuri yang bukan miliknya demi memenuhi kebutuhan keluarga, ya. Prihatin dengan kasus seperti ini, aparat kepolisian kemudian dengan tulus hati memberikan bantuan sembako. Nah, kita bisa melihat bahwa dari kasus ini ada rasa kemanusiaan yang tercipta, yaitu bagaimana memberikan bantuan bagi orang lain. Nah, salah satu tindakan yang menunjukkan bahwa adanya pendamaian untuk memberikan pengampunan kepada yang bersalah. Sekalipun kalau kita mau lihat bahwa, ya, kalau memang kasusnya mencuri, ya itu adalah kasus yang salah, ya. Ia melakukan hal yang salah, tetapi karena ia mengakui kesalahannya, bahwa ia melakukan hal itu karena sesuatu alasan, jadi dari kisah ini kita bisa melihat bahwa ia diberikan pengampunan. Nah, apa yang mau diajarkan dari kisah ini? Bahwa kita belajar, sekalipun kita salah, namun kalau kita mengakui akan kesalahan kita, maka tentu kita akan diberikan pengampunan. Dengan catatan, kita tidak boleh lagi mengulanginya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama juga terjadi dalam bacaan kita saat ini, di mana pada masa itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan. Lalu kehidupan mereka waktu saat di Mesir itu sangat-sangat jauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu ketika mereka jauh, apa yang mereka harus lakukan? Bagaimana mereka harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Ya, ketika mereka telah diselamatkan oleh Tuhan keluar dari Mesir. Dan kita bisa melihat dalam bacaan ayatnya yang pertama, Allah menunjukkan bagaimana bangsa Israel harus memiliki sikap hidup yang benar. Ya, sehingga Allah menampakkan diri pada Musa di kemah pertemuan. Jadi saat itu bangsa Israel bertempat tinggal dalam kemah-kemah. Namun ada kemah yang dikhususkan, ya, jadi ada kemah yang dikhususkan sebagai kemah pertemuan, yaitu antara Allah dan manusia. Nah, kemah pertemuan ini digunakan untuk tempat beribadah. Di sanalah Allah menyatakan pada Musa persoalan memberi persembahan korban bakaran yang kita baca saat ini. Memang tradisi ini kalau pada masa kini mungkin nampaknya sudah tidak pernah lagi kita lihat, ya. Tidak pernah lagi dilakukan. Ya, dalam perjanjian lama, korban dalam bentuk binatang dan tumbuhan adalah satu-satunya media yang dipakai untuk persembahan dengan tujuan memulihkan hubungan antara manusia yang berdosa dengan Allah.
Nah, kita bisa melihat bahwa ada hal baik yang ingin Allah nyatakan, yang ingin Allah lakukan agar manusia menyadari akan keberadaan dan hubungannya dengan Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pun bisa melihat dalam ayat yang kedua hingga ayat ke-9, Allah menghendaki agar penyembahan yang dilakukan dalam bentuk kurban bakaran hewan ternak. Nah, ini menunjukkan bahwa apakah Allah materialistis? Tentu tidak. Dan perlu kita pahami bahwa kurban itu sebagai media perantara antara manusia untuk memohon pengampunan atas dosa-dosanya. Jadi sejak penciptaan Allah sudah menegaskan bahwa dosa, karena dosa ini, dosa yang dilakukan manusia sehingga manusia dipisahkan dari Allah. Dan orang-orang yang berdosa akan mendapatkan hukuman. Jadi kurban sebagai simbol menggantikan manusia yang berdosa. Nah, cara ini dilaksanakan sepanjang zaman Perjanjian Lama, ya, yang menuntun bagaimana bangsa Israel kembali kepada Allah. Akan tetapi pada zaman Perjanjian Baru kemudian kematian Kristus menjadi kurban terakhir yang menanggung dosa manusia. Nah, sekarang setiap orang dapat bebas dari hukuman dosa ketika ia memberi diri percaya dan beriman, serta melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Termasuk yang kita baca pada saat ini, bagaimana kita mempersembahkan kurban atau diri kita di hadapan Allah, ya, sebagai umat yang telah ditebus dosanya. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bahwa dalam bacaan kita ini ada aturan yang diberikan agar bangsa Israel dapat memberikan persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Ya, persembahan dalam bentuk binatang yaitu lembu, sapi, dan kambing domba yang digunakan sebagai kurban bakaran. Nah, kurban hewan ini harusnya seekor jantan, tidak ada cacat celah, harus diletakkan ke pintu kemah pertemuan supaya Allah berkenan. Dilakukan juga penumpangan tangan ke atasnya, yang oleh penumpangan tangan itu dilakukan oleh yang memberi korban. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hewan itu sebagai cara dari seseorang yang telah berdosa mengangkat janji, ya, janji bahwa ia mau bertobat di hadapan Allah. Nah, hewan yang diberikan sebagai kurban pun dalam aturan yang diberitahukan oleh Allah haruslah yang tanpa cacat celah. Lalu para imam, ya, anak-anak Harun harus punya tugas untuk menyiram darah lembu itu pada sekeliling mezbah di depan kemah pertemuan. Nah, kita bisa melihat bahwa darah ini merupakan simbol, ya, yang menyatakan bahwa ada perjanjian dan penebusan. Kalau dipahami dengan baik, maka Allah ingin menunjukkan bahwa hidup itu harus bersih, tidak melakukan dosa agar benar di hadapan Allah. Sehingga bacaan ini menegaskan bahwa hidup bukan hanya persoalan persembahan yang terbaik bagi Allah dalam bentuk materi, harta benda, dan uang, tetapi juga kebersihan diri kita di hadapan Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, kita melihat bahwa dalam kehidupan kita ini kita menghayati akan kasih anugerah Allah yang sudah menyelamatkan dan memeliharakan kehidupan kita. Ya, maka sudah sepatutnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah. Entah itu kita hidup berkelimpahan, berkecukupan, berkekurangan, ya. Kita harus ada dalam rasa syukur. Kita mampu berterima kasih atas kebaikan Allah dan dengan memberikan persembahan melalui sikap hidup yang benar. Allah pun sudah memberikan kita berkat kehidupan, memberikan orang tua kita pekerjaan, ya. Maka sudah seharusnya kita memberikan persembahan dalam bentuk lainnya dalam penuh ketulusan hati. Dan juga kalau kita beribadah, orang tua memberikan persembahan untuk dibawa ke gereja, maka berikanlah sesuai dengan yang sudah diberikan. Ya, jangan karena misalnya, oh tadi mama kasih saya uang 10.000, jadi bisalah persembahan ini yang 5.000 untuk persembahan, yang 5.000 untuk jajan. Nah, jangan sampai kita melakukan, jangan pernah kita lakukan itu, karena itu tindakan yang sudah menunjukkan kita tidak lagi bersyukur. Ya, hal lainnya lagi, kita punya uang atau hasil apapun itu, ya, yang bisa kita berikan sebagai persembahan, maka berikanlah itu dengan setulus hati, tanpa paksaan atau tanpa kita, bahkan jangan sampai kita mengambil hak milik orang lain. Ya, persembahan yang kita berikan haruslah persembahan yang benar, sekalipun kita dalam kesusahan, tetapi berikanlah persembahan itu dari apa yang kita punya, bukan yang tidak ada pada kita. Ya, jadi tidak perlu malu kalau misalnya kita hanya punya uang 2.000.
Lalu jangan kita malu untuk memberikan, atau akhirnya kita mencuri agar kita memberikan persembahan yang jumlahnya terlihat besar. Kalau kita hanya mampu memberikan sebegitu, ya berikanlah dengan tulus ikhlas, ya. Karena Tuhan tidak melihat nilai atau jumlah persembahan kita, tapi Tuhan melihat niat, ketulusan hati dalam syukur. Nah, apalagi kalau mau memberi persembahan, biasanya bagi kita, sudahlah, yang penting masukkan ke kantong, ya, ke kantong persembahan. Jadi asal saja kita menaruhnya, tidak seperti itu. Hal itu menunjukkan bahwa kita tidak dengan sungguh memberikan persembahan dengan sikap yang benar. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita harus mempersiapkan persembahan itu dengan baik, tidak meremas, ya, persembahan itu sampai kusut. Jadi kita memberikan persembahan harus dengan rapi, bersih, dan utuh. Nah, ingatlah bahwa hal ini terlihat sepele, ya. Tapi sesungguhnya melalui perenungan kita saat ini, Allah mau mengajarkan kita untuk berusaha, ya, dari hal-hal yang kelihatannya tidak begitu penting untuk menjadi perhatian kita, bahwa dari hal-hal seperti inilah sebenarnya Allah menginginkan kita berusaha menyenangkan hati Allah. Ya, itulah yang menjadi bagian perenungan dari firman pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Tetap tinggal di rumah, ya. Jangan kemana-mana, tetap pakai masker dan juga hand sanitizer. Dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami mau mengucap syukur atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk para tenaga medis, baik dokter maupun perawat yang sekarang sedang berupaya untuk melawan virus corona ini, ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan tugasnya selesai dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menjaga keluarga mereka juga, ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk driver ojek online dan pekerja lainnya, ya Tuhan. Saat ini mereka tengah berupaya untuk menghidupi keluarganya. Kiranya Engkau mau memberkati mereka, ya Tuhan, dan menjaga dan melindungi mereka. Tak lupa kami mendoakan untuk para pekerja yang terkena PHK. Kiranya Engkau memberikan mereka kesabaran, ketabahan, dan kekuatan, ya Tuhan. Berkati setiap upaya dan usaha yang mereka lakukan, ya Tuhan. Inilah doa kami. Terima kasih, ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang boleh kami dengar dari firman yang telah kami baca dan renungkan, itu semua dapat kami lakukan. Kami boleh mempersembahkan kehidupan kami mempersembahkan apa yang ada yang kami miliki hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan itu semua menjadi ungkapan syukur hati kami dan dapat diterima oleh Tuhan. Tuhan, berkenanlah untuk terus memelihara akan kehidupan kami ya Tuhan. Kami taruh seluruh kehidupan kami di dalam pemeliharaan tuntunan kasih cinta Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, bahwa kami masih dapat beribadah, masih memiliki kehidupan sampai saat ini. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi itu semua karena cinta kasih Tuhan yang masih memberikan kami nafas kehidupan, yang masih memberkati kami hingga sampai saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa buat wabah yang boleh kami alami ini ya Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, memohon agar Tuhan senantiasa turut campur tangan agar badai ini berlalu ya Tuhan. Dan kami boleh hidup normal, kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan, dan kami dapat beraktivitas, dapat melakukan pelayanan dan dapat beribadah seperti biasanya. Tetapi Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, kami juga bersyukur ya Tuhan, bahwa itu semua ada maksud Tuhan, agar kami juga punya kesatuan hati bersama keluarga, terus membawa setiap pergumulan kami, pergumulan bangsa dan negara kami, kehidupan pribadi kami, maupun kehidupan keluarga kami di dalam tuntunan cinta kasih Tuhan. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, doa-doa yang telah terangkat naik di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, sekiranya Tuhan mendengar, Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami sebagai anak teruna, dalam kehidupan kami sebagai anak di dalam keluarga, Tuhan senantiasa memberkati kami. Setiap apa yang kami cita-citakan, apa yang kami impikan, kami taruh itu semua di dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang terus akan memampukan kami untuk menjalani hari-hari masa teruna kami. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi dalam seluruh kehidupan, tugas tanggung jawab pelayanan kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, setiap doa yang boleh kami panjatkan, biar itu semua di dalam tuntunan dan juga pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberkati, Tuhan yang senantiasa ikut campur tangan di dalamnya, agar kehidupan kami terus ada di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini ya Tuhan, biar Tuhan boleh mendengar seluruh seruan doa kami. Dan Tuhan, kami alaskan doa-doa kami ini ya Tuhan, di dalam doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sekarang, pergilah dalam damai Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.